Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cedara, jumpa lagi bersama dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah berbahan kayu di Kuta Blang, Kabupaten Biren musnah terbakar. Gunung api Burnitelong di Kabupaten Bener Meriah berstatus waspada menyusul sering terjadi gempa vulkanik selama 2 bulan terakhir. Sebuah jasa pemancingan di Kabupaten Aceh Timur diminati para pemancing mania yang bisa memanfaatkan berbagai fasilitas. Diduga akibat korsleting listrik, satu rumah di Gampung Blangkede, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Biren, ludes terbakar pada Senin malam. Kondisi rumah berbahan kayu menyebabkan api membesar dan merembet cepat hingga menghanguskan seluruh bangunan. Warga setempat tidak mengetahui asal api, tiba-tiba sudah berkobar. Mereka mencoba memadamkan kebakaran dengan peralatan seadanya, namun gagal hingga api melalap habis rumah tersebut. 3 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan kebakaran agar tidak menyebar ke bangunan lain. Meski kebakaran bisa dikendalikan, rumah tersebut rata dengan tanah. Kira-kira jam 9:30. Gua tahu semi permanen itu seperti apa? Rumah kayu, Bang. Rumah kayu. Ya. Jadi Enggak ada orang di rumah. enggak ada orang. Enggak ada orang. Dia kan udah pindah dulu rumahnya, pindah dulu. Cuma kakak masih di sini. Sementara itu, petugas damkar memastikan tidak ada korban dalam musibah ini. Selain kebakaran cepat diatasi, penghuni rumah juga sedang berada di luar. Kebakaran rumah. Info yang kita dapati, rumah terbakar karena korsleting listrik. Oke. Keluar di pos Kuta Blang 1 unit. Dari pusat Biren ada 2 unit. Jadi total 3 unit semua. Ya, Bang. Kebetulan ini yang pihak punya rumah tidak ada di rumah. Jadi rumah dalam keadaan kosong. Meski dugaan sementara, kebakaran akibat korsleting listrik peristiwa dalam masih penyelidikan polisi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Biren. Seorang warga Aceh tewas diduga akibat dikeroyok sekelompok orang di Malaysia. Rekaman video warga saat korban usai dianiaya beredar di media sosial, menyebabkan keluarga histeris dan meminta penegak hukum mengusutnya. Video warga yang beredar saat Syahrul Ramadan menjadi korban pengeroyokan di suatu tempat di Pulau Pinang, Bukit Jambul, Malaysia. Pria berusia 34 tahun yang meninggal itu tercatat sebagai warga Dusun Amal, Desa Sampaimah, Kecamatan Manyak Payet, Aceh Tamiang. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 2 Agustus 2025 lalu. Informasi beredar bahwa almarhum Syahrul Ramadan dikeroyok diduga karena merusak kaca mobil dan pagar milik warga Malaysia. Keluarga korban menangis histeris saat mendengar Syahrul Ramadan meninggal akibat dikeroyok. Pihak keluarga korban meragukan tudingan tersebut. Mereka berharap jasad korban segera dipulangkan. Saat ini keluarga terus berkomunikasi dengan pihak yang mengurus pemulangan almarhum dari Malaysia. Cain kaca mobil misalnya, itu kan negara elit, negara canggih, negara modern yang setiap sudut jalannya itu ada CCTV-nya. Pasti terekam kan? Pasti terekam. Tapi nggak ada rekaman itu sama sekali nggak ada. Tolong orang-orang yang sudah menganiaya adik saya, mengkeroyok adik saya, membabi buta kayak gitu, harap dihukum seadil-adilnya. Kalau bisa semuanya yang mengkeroyok adik saya tuh di penjara, dihukum seadil-adilnya. Sementara itu, Ketua Sabena atau Komunitas Aceh Malaysia,
Saiful mengatakan berdasarkan keterangan polisi Malaysia, beberapa orang memukul bagian dada dan mencekik korban hingga meninggal. Yang terlibat itu tidak benar. Polis datang ingin mengamankan. Yang terlibat pemukulan hanya beberapa oknum, terutama sekali yang memukul, yang menyekik, dan yang memijak di bagian dada dan yang menekan di bagian kepala. Oknum 2 orang polisi itu hanya ingin membantu meleraikan, tetapi tidak mampu disebabkan terlalu ramai orang awam yang memukul. Karena minggu pagi kita dapat informasi dari kawan-kawan yang warga kita juga berada di Malaysia yang mengabarkan bahwa salah satu warga kita di Kampung Sampaimah, yaitu Syahrul Ramadan, yang bernama Syahrul Ramadan, meninggal akibat dikeroyok. Bupati Aceh Tamiang bersama instansi terkait berkunjung ke rumah duka. Pemkab terus berkomunikasi agar jasad Syahrul Ramadan segera bisa dipulangkan untuk dikebumikan. Masalah yang terjadi di Malaysia atau tepatnya di Pulau Pinang ini, kita sudah koordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur dan nanti ke KJRI Pulau Pinang. Keluarga Syahrul Ramadan berharap pihak KBRI di Malaysia membantu pemulangan jenazah korban ke tanah air. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Gunung api Burnitelong di Kabupaten Bener Meriah naik status ke level 2 atau waspada. Peningkatan status gunung api dikeluarkan oleh Kementerian ESDM RI sejak 2 Agustus 2025 karena seringnya gerakan gempa vulkanik dalam 2 bulan terakhir. Penetapan status waspada dikeluarkan sebagai langkah mitigasi dini dari Kementerian ESDM. Banyaknya pergerakan gempa vulkanik selama periode Juni dan Juli 2025 mengharapkan agar warga juga waspada. Pos pemantauan gunung tercatat 11 kali gempa vulkanik dangkal, 121 kali gempa vulkanik dalam. Fenomena ini masih disertai 24 kali gempa tektonik lokal dan 60 kali gempa tektonik jauh. Namun, sejauh ini belum ada tanda asap dari kawah gunung. Selama masih status waspada, warga diminta untuk tidak mendekati area kawah dalam radius 1,5 km. Larangan berlaku bagi warga sekitar atau para pendaki gunung Burnitelong. Untuk status Burnitelong hari ini ada di level 2, mengalami kenaikan dari level 1 terhitung tanggal 2 Agustus 2025. Untuk masyarakat sendiri diimbau agar tidak panik, tidak termakan oleh berita-berita hoaks, berita-berita yang tidak jelas. Apabila masyarakat mendapat berita-berita yang bombastis, semisal peningkatan status air panas atau melihat asap, diharap untuk konfirmasi kepada kita di pos pengamat gunung api Burnitelong. Meskipun begitu, warga diimbau tidak perlu panik dan tetap beraktivitas seperti biasa. Pos pemantauan akan terus memperbarui perkembangan sehingga warga tidak mudah percaya pada informasi yang tidak benar atau hoaks. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bener Meriah. Program cek kesehatan gratis CKG masih disambut antusias warga Kabupaten Aceh Besar. Warga mendatangi sejumlah puskesmas untuk pemeriksaan kesehatannya. Puskesmas Krung Barona Jaya, satu dari sejumlah fasilitas kesehatan yang ramai didatangi pasien. Setiap hari puluhan warga datang untuk memeriksakan kesehatan. Para pasien umumnya memeriksa kondisi gula darah, kesehatan mata dan telinga, serta penyakit lainnya. Warga yang datang memeriksakan kesehatan telah melengkapi data diri dengan kartu sehat mobile. Mereka sudah terbiasa menggunakan gawai, apalagi sejak petugas dari puskesmas dan bidan desa menyosialisasikan pentingnya aplikasi agar warga mendapat layanan CKG. Wawancara. Semenjak di-launching sama Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, kami sudah mendata semua jumlah masyarakat yang berulang tahun di Januari sampai Maret. Sudah difilter datanya semua sama bidan desa, itu di download aplikasi Satu Sehat Mobile.
Jumlah warga yang memeriksakan kesehatan gratis di puskesmas mencapai 257 orang. Sementara jumlah pasien rata-rata per hari antara 20 hingga 26 orang. Adapun warga yang mendaftar di aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK telah mencapai 741 orang. Jadi perharinya itu kita bisa menilai pada kebanyakan itu lansia, umurnya itu sekitar 50 tahun ke atas. Mereka kan sudah ada setidaknya penyakit-penyakit yang udah ada bawaannya, seperti gula, kolesterol, asam urat, hipertensi juga banyak. Jadi kebanyakan yang perharinya itu melebihinya itu lansia. Warga yang memeriksakan kesehatan di puskesmas merupakan lanjut usia. Para lansia yang memeriksakan kesehatan disarankan hidup dan menerapkan pola makan yang sehat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.